Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Hadis ketiga dari Arba'in Nawawi Syarah Al-Wafi Dr. Mustafa Bugha, Arkanul Islam wa da'aimuhu al-idham. Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 dasar: syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang pondasi Islam, yaitu 5. Kalau kita bayangkan sebuah bangunan ada 5 pondasi, itu belumlah jadi seutuhnya. Karena di dalam Islam ini ada yang namanya ihsan, ada al-ibadah wal muamalah, ada akhlak, ada akidah. Jadi kalau bicara ritual seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu ibarat pondasi. Perlu ada nilai yang dibangun di dalamnya. Perlu ada keramik, perlu ada gorden, perlu ada jendela, perlu ada lampu. Maka dalam membangun Islam itu tidaklah hanya 5 pondasi saja, ada efeknya, akhlak mulia dan seterusnya. Kesabaran dalam hidup seperti lampu di dalam bangunan tadi. Bersyukur selalu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah Islam dibangun dengan 5 pondasi. 5 pondasi saja tidaklah elok kalau kita tinggal di dalamnya, kecuali dilengkapi dengan akhlak yang mulia, dilengkapi dengan interaksi yang bagus dan seterusnya. Kemudian makna syahadah la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. La nafi'a illallah, la dara illallah. Tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memberi madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada la raziqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iqamis shalah, mendirikan shalah, yaitu melaksanakan sholat tepat pada waktunya sesuai dengan syarat dan rukunnya, adalah termasuk pondasi keislaman seseorang. Maka as-salatu imaduddin, sholat ini tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan sholat, dialah yang mendirikan agama. Waman hadamaha, siapa yang merobohkan, faqad hadamaddin, dialah yang merobohkan agama. Kemudian yang ketiga bicara tentang zakat, yaitu mengeluarkan kewajiban dari apa yang seharusnya, bisa harta benda berupa uang, berupa hewan, tumbuhan dan seterusnya. Ini adalah titipan dari Allah. Itu bukan harta kita. Maka ulama besar seperti Imam Syarawi mengatakan kalau ada orang miskin, pastikan di situ ada orang kaya yang tidak memberikan haknya kepada orang miskin. Dan itu bukan harta orang kaya, itu hartanya orang miskin yang dititipkan Allah kepada orang kaya tersebut. Jadi hakikatnya orang kaya itu kalau membayar zakat itu adalah haknya, memang uangnya orang miskin. Tapi kalau sedekah sunnah, sedekah-sedekah yang lain, itu bisa dikatakan itu memang termasuk amalan yang hebat, yaitu setelah bayar kewajiban zakat masih juga dia sedekah-sedekah sunnah. Kalau dalam sedekah wajib, wa fi amwalim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Tapi kalau dalam sedekah sunnah, wa fi amwalim haqqun lis-sa'ili wal mahrum.
Jadi tidak ada takaran tertentu kalau dalam sedekah sunnah. Kemudian yang keempat adalah haji ke Baitullah. Yang kelima yaitu yang sekarang kita lakukan, puasa Ramadan. Kemudian yang perlu dicatat adalah semua rukun Islam 1 sampai 5 adalah berkaitan, satu sama lain berkaitan. Dan semua rukun Islam ini berorientasi kepada pembersihan jiwa. Seperti kalau kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti itu adalah proses pembersihan diri dari syirik, dari kufur. Karena Tuhan hanya satu, hanya Allah. Jadi kita bersihkan diri kita dari najisnya kesyirikan, dari najisnya kekufuran. Itu adalah makna membersihkan diri kita dari tuhan-tuhan palsu selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam sholat orientasinya juga kebersihan hati. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang menjadi ironis adalah orang sholat tetapi tetap maksiat, seakan-akan dia naik kendaraan tapi nggak tahu tujuannya kemana. Membingungkan sekali. Dia sholat tetapi tidak sampai pada tujuan, yaitu pembersihan jiwanya. Kemudian seperti zakat sama, khudh min amwalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Tujuannya wa tuzakkihim biha, membersihkan dirinya. Jangan merasa kalau kita sudah zakat telah memberi, bukan. Itu memang hartanya fakir miskin. Jangan merasa kalau kita sedekah sunnah kita memberi, bukan. Karena kita diberi Allah kekuatan, yang sebenarnya memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada puasa sama, la'alakum tattaqun, supaya bertakwa, menghindari durhaka, maksiat kepada Allah, dan berhias dengan ketaatan. Sama dengan haji, al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafath wala fusuq wala jidal. Orang yang haji itu tidak bolehlah ngomong kotor, tidak boleh berbuat maksiat, tidak boleh dia berdebat. Itu adalah kesucian hati. Kemudian yang kelima, ya kemudian yang berikutnya adalah bicara tentang cabang-cabang iman. Jadi al-imanu bid'un wa situ'na syu'bah, atau al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit thariq. Iman itu sekian cabang, 70 sekian atau 60 sekian cabang. Yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Yang kita sebutkan dalam rukun Islam tadi. Yang terendah adalah menyingkirkan hal-hal yang memberi madarat kepada masyarakat. Apapun, paku, kaca, atau postingan yang jelek, status yang jelek, itu membahayakan pembacanya. Jadi ulama dulu dalam mengamalkan hadis tentang cabang iman ini, ketika melakukan hal yang berbuat baik kepada manusia, dia mengucap la ilaha illallah. Seperti ngambil paku, dia la ilaha illallah. Ngambil kaca di jalan, la ilaha illallah. Kenapa? Karena mendapatkan cabang yang tertinggi yaitu la ilaha illallah, dan cabang yang terendah yaitu imatatul adha anit thariq. Kemudian yang terakhir adalah bahwasanya Islam itu mencakup akidah, mencakup muamalah, mencakup akhlak. Jadi tidak hanya tinjauan rukun-rukun Islam saja, tapi banyak hal yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.